Allahu ala dini kullihi wa karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas SMK Muhammadiyah Madi, Bapak Tukang Res Sutarto MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru karyawan SMK Muhammadiyah Madi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmatnya, terutama nikmat kepada kita yang berupa taufik, hidayah, inayahnya, dan lebih-lebih bahwa kita diberikan ketetapan hati, iman, Islam, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat, menjaga satu hati kita tetap istiqomah, terutama di SMK Muhammadiyah Madi. Yang kedua, sholawat, salam, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampailah kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang pertama kali atas nama dari sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sutarto MPD selaku narasumber utama dan sekaligus sebagai pengawas sekolah SMK Muhammadiyah Madi yang telah berkenan hadir dan memenuhi undangan kami dari sekolah SMK Muhammadiyah Madi untuk memberikan materi berkaitan dengan mengawali tahun pelajaran 2020-2021 di SMK Muhammadiyah Madi. Itu yang kedua kalinya kita ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru karyawan yang pada kesempatan pagi hari ini yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan workshop pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa untuk mengawali tahun pelajaran 2020-2021 kita pada kesempatan pagi hari ini merupakan workshop yang kedua. Yang pertama kita kemarin kita mengadakan workshop di PCN Madi dalam rangka pembuatan atau penyusunan RKS, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RKAS, kemudian hari ini kita mengadakan workshop sekaligus nanti adalah perkenalan Bapak Sutarto selaku pengawas SMK Muhammadiyah Madi yang dulunya adalah dari Bu Sri Suryani MPD, sekarang digantikan oleh Bapak Sutarto MPD, dan sekaligus nanti untuk bisa memberikan penjelasan tentang teknik-teknik atau mungkin administrasi atau mungkin yang lain berkaitan dengan penerapan new normal. Ini berkaitan dengan administrasi guru, karena nanti kita akan mengawali untuk pembelajaran tahun baru 2020-2021. Sekalipun pembelajaran kita sudah mulai sejak tanggal 13 Juli kemarin diawali dengan MTLS atau ta'aruf siswa bagi yang kelas 10. Sedangkan kelas 11 dan kelas 12 untuk 3 hari ini kita awali dengan pendidikan karakter yang diisi melalui daring atau melalui YouTube atau melalui website sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan workshop pada kesempatan pagi hari ini nanti akan disampaikan secara panjang lebar oleh Bapak Sutarto MPD. Ini diharapkan yang pertama, kita mengharapkan melalui workshop ini kita bisa meningkatkan keramahan kita dalam pembelajaran untuk mengawali pembelajaran tahun baru tahun 2020-2021. Kemudian yang kedua, dengan melalui workshop pada kesempatan pagi hari ini juga agar kita bisa meningkatkan etos kerja kita, semangat kerja kita dengan dasar keikhlasan untuk memberikan ilmu
kepada peserta didik kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa pada kesempatan ini adalah masih dalam masa pandemi. Oleh karena itu, mari kita coba untuk mengawali pembelajaran tahun pelajaran baru ini dengan melalui wali kelas, melalui bapak ibu guru mapel, atau bahkan seluruh dari warga sekolah, dengan menyapa seluruh orang tua atau peserta didik kita dengan seramah-ramahnya. Ya, paling tidak kita mengingatkan, misalnya kita ingatkan melalui nanti WA, melalui YouTube atau melalui media-media yang lain yang sekiranya bisa diterima oleh siswa. Misalnya kita sampaikan, anak-anak sekalian atau orang tua sekalian, pada kesempatan itu mengawali pelajaran tahun 2020-2021, bagaimana kesehatan anak-anak, kesehatan bapak ibu di rumah, misalnya semacam kita taruhkan pada orang tua. Kemudian pembelajaran kita mulai juga kita ingatkan kepada orang tua. Mungkin pada kesempatan pagi hari ini misalnya, anak-anak sekarang pembelajaran nanti akan dimulai jam 8 misalnya. Maka ini masih ada waktu untuk anak-anak sekalian untuk bisa mandi, sarapan pagi, atau dengan kegiatan-kegiatan tadarus mungkin hafalan, kita ingatkan kepada anak-anak didik kita atau kepada orang tua. Kalau perlu kita masukkan misi-misi sekolah, misalnya keislaman sekolah, diingatkan tentang tadarus, diingatkan tentang masalah sholat duhanya, sholat 5 waktunya, kemudian nanti bacaan Al-Qur'annya, atau bahkan dengan hafalan-hafalan Al-Qur'an kita selipkan di situ pada mengawali pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dihormati, ya nanti dari Bapak Sutarto itu nanti akan menjelaskan secara panjang lebar. Yang pertama itu nanti akan berkaitan dengan perkenalan dari Bapak Sutarto selaku pengawas SMK Muhammadiyah Melati. Ya, kemudian yang kedua nanti akan mengadakan pembinaan semua guru karyawan di SMK Muhammadiyah Melati yang selama ini Pak Tarto selaku pengawas yang baru belum bisa ketemu tatap muka kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengadakan pembinaan, walaupun kemarin sudah kita awali dengan masalah validasi KTSP atau kurikulum SMK Muhammadiyah Melati, namun secara langsung untuk mengadakan pembinaan selaku bawahan secara langsung ini baru pertama kali ini dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya ini karena kita sudah selama kurang lebih 4 bulan untuk pada masa pandemi kita berada di rumah atau mungkin ada yang mudik, kita belum sempat untuk saling memaafkan ketika kita berada di bulan Syawal atau pada bulan Hari Raya Idul Fitri. Maka pada kesempatan ini pula, selaku atas nama pribadi dan sekolah, ini kepada Bapak Sutarto kita mengucapkan mohon maaf lahir batin, walaupun ini sudah terlambat, namun tidak ada kata terlambat. Selama kita masih bertemu, lebih baik untuk kita selalu memohonkan maaf kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk yang selanjutnya nanti kita mohonkan kepada Bapak Sutarto MPD selaku narasumber pada workshop pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa memberikan bekal kepada kami baik guru dan karyawan. Ini berkaitan dengan mengawali tahun pelajaran baru di SMK Muhammadiyah Melati tahun pelajaran 2020-2021. Cara teknis dan pelaksanaan mohon arahan dan bimbingannya sehingga kami yang berada di sekolah berhadapan dengan langsung dengan orang tua dan peserta didik sehingga nanti secara tepat untuk kita menyampaikan mata pelajaran kepada orang tua atau kepada peserta didik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk yang selanjutnya ini kita ucapkan
Selamat kepada Bapak, Ibu guru, karyawan SMK Muhammadiyah Melati untuk pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa melaksanakan workshop untuk selama 1 hari ini, mungkin hanya nanti sampai maksimal jam 11. Dan ini mohon maaf karena ini saya selaku kepala sekolah dan seluruh kepala sekolah di Kabupaten Sleman pada kesempatan pagi hari ini jam 9 ini ada undangan dari Balai Dikmen yang tidak bisa diwakilkan. Oleh karena itu saya tidak bisa mengikuti acara pada kesempatan ini, dan selanjutnya kami mohon pamit dan langsung ke Balai Dikmen mengikuti acara yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha menciptakan, yang telah menciptakan seluruh jagat raya ini termasuk kita semua. Dan Allah melimpahkan banyak karunia, melimpahkan kesehatan, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di SMK Muhammadiyah Melati, gitu ya, sekolah yang tercinta, sekolah yang bersinar ini ya. Tadi kan sudah nyanyi lagu Sang Surya, gitu ya. Alhamdulillah ini kita semuanya sehat-sehat ini ya. Alhamdulillah. Yang pertama saya memberikan apresiasi kepada Bapak Basola, Pak Sumpomo SAG ya, yang telah punya inisiatif untuk bertemu saat ini dalam rangka workshop gitu ya, penyusunan perangkat pembelajaran menghadapi semester ini pada masa new normal. Tapi tadi Pak Sumpomo bisik-bisik sama saya supaya sebelumnya diawali dengan nasihat dulu begitu ya. Ya, jadi memang kita punya harapan bahwa sekolah yang tercinta ini akan menjadi sekolah yang semakin sukses begitu ya. Nah, maka semua sekolah memang bisa sukses. Dalam hal ini perlu satu optimisme. Jadi semua sekolah itu bisa sukses. Semua kepala sekolah bisa sukses. Semua guru, semua TU bisa sukses ya. Semua siswa bisa sukses. Gitu ya. Nah, kemudian Allah sebenarnya menghendaki semua hambanya itu sukses, gitu ya. Tetapi tentu melalui satu mekanisme atau SOP, gitu ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Gitu ya. Ada pada surat Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini dipahami apabila diterjemahkan dalam konteks sekolah. Dan kepala sekolah, gitu ya. Guru-guru, karyawan yang bersungguh-sungguh. Ya. Fina di jalan kami. Jadi sebenarnya kepala sekolah itu memanage sekolah, memimpin, memanage agar sekolah itu bisa menjadi maju, sukses. Itu termasuk jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kalau bapak dan ibu itu, guru itu mengajar dengan sungguh-sungguh, dengan persiapan yang matang, dengan model pembelajaran yang menarik, alat peraga yang lengkap, itu harapannya agar siswa itu lebih mudah paham, meningkat prestasinya. Itu termasuk berjuang di jalan Allah. Karena Allah itu mengharapkan hambanya sukses di dunia maupun di akhirat. Maka siapapun di antara kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa semuanya yang berjuang sungguh-sungguh melaksanakan karirnya, tupoksinya, maka lanahdiyannahum subulana, kami Allah akan membukakan pintu-pintu kesuksesan.
Jadi bentuk kesuksesan itu akan diberikan kepada orang yang jihadu, yang sungguh-sungguh dalam tupuasinya itu. Ya. Dan sungguhnya Allah beserta, ya, benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya berbuat kebaikan, kepala sekolah sibuk dengan planningnya, manajemennya, ya, itu adalah dalam rangka meningkatkan kebaikan sekolahnya. Bapak Ibu guru dengan amanahnya, dengan semangatnya, ya, itu mengerjakan, ya, mengajar dengan sebaik-baiknya itu dalam rangka memberikan kebaikan bagi putra-putranya atau bagi siswanya. Ya, maka yang semacam itu Allah mencintainya. Nah, maka perlu kita pahami bahwa ada satu makalah mengatakan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan sukses. Ya, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia akan berhasil, gitu ya. Ini betul-betul akan terjadi pada siapapun termasuk kita insyaallah, gitu ya. SMK Muhammadiyah Melati, gitu ya. Maka PR kita adalah bagaimana kita mempersiapkan, ya, dalam melaksanakan tugas ini adalah sungguh-sungguh dari tahap perencanaan, ya, baik itu menyusun, ya, KTSP kemarin, ya, KTSP sampai disahkan, gitu ya, kemudian menyusun silabus, prota, prosem, RPP, gitu ya, dilaksanakan, disusun dengan sungguh-sungguh, dengan jihadu sungguh-sungguh, kan? Begitu pula dalam melaksanakan. Bagaimana Bapak dan Ibu ketika mengajar itu dengan penuh kesungguhan, dengan amanah, gitu ya. Disiapkan, ya, pembelajaran dengan skenario yang matang, alat peraga yang lengkap, yang sesuai dengan KD. Ya, dikuasai atau sintak modelnya, gitu ya. Sehingga harapannya siswa itu betul-betul mudah menangkap apa esensi dari muatan dari KD itu, gitu ya. Jadi pelaksanaan mengajar dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, kemudian juga evaluasinya, kemudian rencana tindak lanjutnya, semuanya 4 tahap itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka terhadap guru yang semacam itu Allah akan yang mencintainya, akan melimpahkan, akan membukakan pintu-pintu keberhasilan. Ya, ini ayat surat Al-Ankabut ayat 69 yang memang pasti benar apabila dipenuhi, gitu ya. Bapak dan Ibu, kita pahami bahwa SMK, tujuan SMK ini kan memang jelas, yang pertama menyiapkan generasi atau siswa yang bertakwa. Bisa dicapai dengan penerapan PPK. Bagaimana PPK itu dibentuk, ya, temnya, ya, membuat programnya, pelaksananya sampai evaluasinya, begitu ya. PPK diharapkan semua warga sekolah, dari kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswanya, ya, itu semua pribadi-pribadi yang bertakwa, gitu ya. Yang kedua, menyiapkan siswa atau yang cerdas, ya, melalui program literasi, gitu ya. Ya, literasi dengan 4C, ya, critical thinking, communication, ya, collaboration, dan kreatif, gitu ya. Nah, diharapkan dengan berbagai aktivitas untuk menerapkan 4C itu, serta penerapan program-program literasi, maka diharapkan siswa bisa cerdas baik dalam pembelajaran, ya, maupun di luar pembelajaran. Begitu pula SMK itu didirikan tujuannya adalah agar siswa itu memiliki keterampilan, menjadi pribadi yang terampil, gitu ya. Maka di dalam pembelajaran itu juga perlu memperhatikan sintak mode tadi, ya. Misalnya sekarang ini pemerintah menganjurkan, sudah dimuat di dalam instrumen akreditasi, bahwa model pembelajaran yang diharapkan ada itu adalah project based learning dan teaching factory, gitu ya. Ya, discovery learning, ya, project based learning, teaching factory, gitu ya. Maka itu diharapkan dengan apabila sintak-sintak modelnya itu dilaksanakan, maka diharapkan akan siswa akan menjadi pribadi yang cerdas, terampil, karena paham urutan, ya, SOP-nya, ya, untuk mencapai kompetensi itu, gitu ya. Begitu pula dari pendidikan SMK itu diharapkan siswa memiliki, ya, peluang, punya kompetensi untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Ada
ada discovery learning, penemuan-penemuan, problem bisnis mampu mengatasi masalah, project based learning gitu ya, mampu membuat proyek-proyek gitu ya. Ya, kemudian juga tadi model ya TEFA gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana sekolah itu kembali senantiasa kembali kepada tujuannya. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, kita optimis bahwa SMK Muhammadiyah Mati ke depan akan semakin sukses ya, dengan optimisme gitu Pak Supomo ya, SAG ini kan dengan senyum ramahnya, senyum simetrisnya itu menunjukkan optimisme ke depan akan semakin bagus gitu ya. Jadi kita akan meraih kesuksesan itu ketika menurut barometer ya ketentuan Allah, yang pertama harus memiliki akidah yang kuat, keyakinan yang kuat bahwa apabila kita itu sungguh-sungguh maka Allah akan memberikan peluang untuk sukses gitu ya. Bahwa ya kita punya keyakinan bahwa apabila kita berdoa undi astajib lakum, apabila kamu ya berdoa maka Allah akan mengabulkannya. Maka ketika warga sekolah itu berdoa, ya Allah limpahkan kesuksesan pada sekolah ini, maka betul-betul Allah itu akan memberikan kesuksesan. Suatu keyakinan yang kuat bahwa Allah akan menolongnya, akan mensukseskannya gitu ya. Yang kedua tentu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kaprodi, wali kelas, guru, karyawannya ya semuanya amanat ya, sadar betul bahwa apapun jabatan yang diemban itu akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat akan nanti mencatat amal kita, tugas kita, apakah kita sungguh-sungguh atau tidak gitu ya. Allah senantiasa sorting gitu ya, sorting apapun kegiatan kita. Yang ketiga, selain akidah yang kuat, amanat juga ibadahnya, bekerjanya, berkaryanya juga semangat gitu ya, semangat dalam berkarya, semangat dalam menyusun RPP, semangat dalam membuat alat peraga, semangat dalam menyusun media-media pembelajaran termasuk YouTube begitu, semangat gitu ya. Begitu Bapak kepala sekolah dalam menyusun RKJM, RKT gitu ya, sampai pada detail rencana-rencana supervisi gitu ya, dikerjakan dengan amanat ya, mastata'tum wa idza amartukum fi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila engkau diperintah mengerjakan sesuatu maka kerjakan semaksimalnya. Fattaqullaha mastata'tum. Apa yang bertawakal pada Allah jangan semaksimalnya. Artinya kerjakan tupoksimu semaksimalnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga perlu didukung teamwork yang hebat gitu ya, atau kolaborasi ya, tadi 4C tadi ya, collaboration gitu ya. Jadi sekolah yang maju itu adalah memiliki teamwork yang hebat. Saya pernah membersamai sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan. Itu kunjungan industri ke salah satu karoseri sebuah bis gitu ya, di Semarang. Di sana karyawannya ribuan ya, dengan bisnya ribuan juga yang diproduksi. Ada SOP yang dipajang di tempat-tempat area kerja itu. Salah satu yang saya selalu ingat juga adalah bahwa untuk sosial perusahaan itu tidak hanya oleh Superman tapi terutama super team gitu ya. Jadi super teamwork yang hebat, yang aman, yang kompak gitu ya. Nah ini tadi nanti mudah-mudahan kita akan memiliki teamwork yang hebat gitu ya, yang kompak gitu ya. Kemudian pula juga memiliki budaya mengembangkan kiat-kiat ya, dengan diadakan lomba-lomba gitu, punya budaya lomba. Fastabil khairat misalnya Pak sekolah mengadakan lomba pada guru-guru untuk membuat PTKW ya, begitu ya. Kemudian juga performan yang memikat gitu ya, kemudian prestasi yang meningkat gitu ya, memiliki brand gitu ya. Itulah Bapak dan Ibu beberapa strategi yang harus perlu kita laksanakan agar kita betul-betul menjadi sekolah yang hebat, yang berprestasi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, terkait dengannya bahwa Allah itu menjelaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Allah tidak akan merubah nasib sebuah sekolah. Kecuali warga sekolah itu merubah keadaan dirinya sendiri. Misalnya siswanya ya 300 misalnya begitu ya. Ya selamanya ya rata-rata sekitar itu. Kecuali merubah strategi, ya semangatnya dibangun. Sehingga Allah memberikan peluang pula untuk meningkat siswanya menjadi 500, 600 dan seterusnya gitu ya. Semuanya sangat mungkin ketika ya prasyaratnya SOP-nya telah dicapai gitu ya. Nah Bapak dan Ibu, sekarang kita fokuskan perhatian kita terkait dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan, yaitu pembelajaran pada masa new normal. Dalam hal ini yang perlu menjadi pedoman bagi kita adalah keputusan 4 menteri gitu ya, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri berkaitan pengaturan pada masa COVID ini. Begitu pula surat edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 gitu ya, tentang PJJ ya, BDR dengan model pembelajaran daring dan luring gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjut. Yang pertama, bahwa yang diizinkan masuk sekolah, siswanya boleh masuk sekolah adalah siswa tingkat SLTP dan SLTA, SMA, SMK. Adapun TK dan SD kan belum boleh gitu ya. Kemudian jaraknya diatur social distancing 1,5 meter gitu ya. Yang ketiga, kalau misalnya masuk maka jumlah jamnya dibatasi maksimal 4 jam gitu ya. Misalnya jam 7 sampai jam 10 pagi gitu ya. Kemudian siswanya juga dibatasi supaya tidak berkumpul-kumpul begitu, tidak berjubel-jubel begitu ya. Misalnya misalnya maksimal 18 siswa gitu ya. Diatur misalnya satu meja satu siswa gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga disediakan hand sanitizer ya, kemudian alat bersuci tangan ya. Kemudian juga syukur-syukur dicek suhunya ketika memasuki lingkungan sekolah begitu ya. Kemudian untuk ekstrakurikuler ini masih difokuskan di rumah, masih PDR gitu ya. Yang berikutnya tentang administrasi pembelajaran. Jadi mengingat berdasarkan surat edaran SE ya tadi nomor 15 tahun 2020, di situ Mas Menteri menyampaikan bahwa tidak dituntut ketuntasan target kurikulum. Oleh karena itu ketika kita nyusun program semester maupun RPP ya, itu tidak semua RPP tidak semua KD dibuat RPP-nya. Tidak semua KD dimasukkan pada program semester. Seandainya mau dimasukkan bisa dibuat dua bagian. Yang atas itu adalah KD-KD yang esensial, kemudian yang bawah itu ada KD yang kurang esensial. Maksudnya yang esensial ini disampaikan ketika masa new normal, ketika masa COVID ini. Kemudian KD-KD yang tidak esensial bisa disampaikan ketika mudah-mudahan misalnya September atau Oktober itu sudah kembali pada normal gitu ya, maka disampaikan sisa-sisa dari KD yang belum diajarkan tadi gitu ya. Jadi terkait dengan RPP, itu tentu RPP yang dibahas hanya RPP yang KD esensial, materi yang urgensi gitu, yang esensial. Misalnya KD 3.141, 33, 35 dan sebagainya begitu ya. Jadi tidak semuanya begitu ya. Kemudian yang berikutnya perlu dilihat disesuaikan dengan kondisi ruang tadi ya. Kemudian ketika konteksnya tadi kan untuk mapel produktif gitu ya, mapel produktif yang diizinkan masuk kan mapel produktif. Adapun mapel normatif adaptif itu tentu masih BDR. Dalam hal ini siswa kita itu kan sudah jenuh, sudah sekian lama di rumah itu, maka supaya Bapak Ibu dalam memberikan tugas jangan sampai menambah kejenuhan, jangan sampai memberikan tugas yang monoton misalnya hanya dengan PDF gitu ya, sehingga jemu bosan gitu ya. Maka saya harapkan Bapak dan Ibu membuat media pembelajaran yang menarik, misalnya membuat YouTube gitu ya, sehingga siswanya bisa terobati kerinduan dengan melihat senyumnya Bapak dan Ibu yang ramah-ramah ini ya, bisa senyum gitu ya dalam YouTube itu, sehingga bisa mengobati kerinduannya ya gitu ya. Juga otomatis juga lebih menarik daripada sekedar PDF gitu ya. Jadi memberikan ketugasan yang bervariasi ya, bisa di rumah bisa di luar dengan mempertimbangkan protokol kesehatan.
Begitu pula diberikan umpan balik gitu ya, feedback gitu ya. Jadi tugas yang dikumpulkan oleh siswa itu perlu diberikan umpan balik, diberikan penjelasan, keterangan begitu ya, sekaligus sebagai komunikasi gitu ya, komunikasi yang sehat antara guru dan siswa gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar bertugas tapi juga diberi umpan balik. Begitu pula ada interaksi yang good communication gitu ya. Maka sangat bagus jika bapak dan ibu itu juga siswanya diharapkan dibentuk semacam kelompok per daerah, misalnya per kelurahan begitu, katakanlah misalnya 8 siswa atau 9 siswa, kemudian gurunya menengok, satu guru diberi tugas di suatu kelurahan begitu, di tempat yang disepakati, nengok untuk menanyakan keadaannya, kendala apa yang dihadapi ketika mengerjakan tugas yang diberikan selama 1 minggu begitu ya. Mungkin ada problem-problem. Kan selama ini dapat kita ketahui bahwa ada siswa itu yang tinggal di daerah yang tidak ada internetnya, tidak ada jaringan listrik gitu ya, atau tidak punya HP, atau pulsanya kurang dan sebagainya. Ada satu keluarga itu HP-nya satu untuk satu keluarga, sehingga ketika siswa itu menggunakan HP kemudian diminta oleh orang tuanya dan sebagainya, banyak kasus gitu ya. Oleh karena itu perlu guru ketemu dengan siswa diatur 1 minggu sekali misalnya begitu, sehingga bisa kendala-kendala itu bisa diatasi gitu ya. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya, yang paling penting ketika Bapak dan Ibu memberikan bimbingan itu adalah ditanamkan soft skill, menanamkan karakter gitu ya, sehingga diharapkan siswa itu apapun yang dihadapi ada solusinya karena memiliki keteguhan, kesabaran, ketentraman begitu ya, sehingga walaupun masa COVID tidak ketemu Bapak dan Ibu tetap bisa happy begitu ya. Yang berikutnya supaya Bapak dan Ibu jangan sampai ketika menyampaikan tugas di PDR tadi kehabisan materi, Bapak dan Ibu perlu membuka sumber-sumber yang ada, yang sudah ditulis dalam surat edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 itu, misalnya pada rumah belajar ya, itu ada tautannya https ya belajar Kemendikbud gitu ya, kemudian ada TV edukasi, kemudian tatap muka daring, program Sapa dan seterusnya gitu ya. Jadi banyak yang sudah di situ, misalnya aplikasi daring ya, paket ABC, guru berbagi, masing-masing ada tautannya, termasuk media pembelajaran di situ. Bapak dan Ibu bisa download begitu ya, berbagai materi termasuk alat peraga yang bisa dibuat gitu ya, sehingga diharapkan pembelajaran bisa menarik serta Bapak dan Ibu tidak ada yang kehabisan materi. Di situ banyak mau download materi apapun ada. Begitu pula pada sahabat keluarga, buku sekolah elektronik gitu ya. Ini banyak sekali yang sudah dicantumkan pada surat edaran Kemendikbud nomor 15 tahun 2020. Ada modul pendidikan kesetaraan, ada kelas daring dan sebagainya ya, buku digital, open class gitu dan sebagainya, banyak sekali. Nah, Bapak dan Ibu, jadi untuk mata pelajaran yang disebut dengan daring ya, ini kan perlu juga di awal waktu sudah ditentukan rencananya, misalnya dengan mau disampaikan dengan YouTube atau Zoom atau telekonferensi gitu ya. Ini supaya orang tua juga menyiapkan sarananya, pulsanya ya, supaya siswa bisa mengikuti gitu ya. Begitu pula ketika sekolah itu menentukan melihat televisi ya di TVRI, maka di jauh-jauh sebelumnya jadwalnya disampaikan gitu ya. Itu Bapak dan Ibu beberapa hal yang saya sampaikan untuk menghadapi pembelajaran pada masa new normal. Tentang RPP ini monggo nanti dibuat yang sederhana. Jadi dalam hal ini kan Mas Menteri itu membuat kebijakan misalnya akreditasi. Akreditasi itu kan dulu untuk SMK 133 soal, gitu ya. Sekarang kan tinggal 45. Sekarang ada istilah RPP 1 lembar gitu ya, satu lembar. Ini artinya berangkat dari semangat untuk hebat ya, untuk menyederhanakan. Monggo bagus ya, disederhanakan boleh gitu ya. Jadi untuk RPP disederhanakan. Kalau dulu misalnya spasi 1,5 bisa dibuat satu spasi. Kalau dulu RPP-nya itu 12 lembar, 13, ya sekarang ya bisa dihemat. Misalnya 4 lembar atau 3 lembar untuk
Kalau mau betul-betul dihemat satu lembar, kalau memang sudah memenuhi unsur-unsur RPP ya boleh, gitu boleh ya. Jadi yang penting adalah perlu kita memperhatikan instrumen akreditasi, karena pada endingnya RPP itu akan dinilai oleh ASER ketika akreditasi. Nah, di dalam instrumen akreditasi ada 9 ya, 8 instrumen akreditasi yang menilai RPP. Maka nanti perlu dimasukkan dalam RPP, terutama pada kegiatan inti, diantaranya adalah media pembelajaran, ada sintak model, ada 4C ya, ada PPK, literasi atau kompetensi abad 21 itu ya. Nah, ini monggo nanti dimasukkan jadi pada kegiatan inti ya. Jadi selain pada pendahuluan, kegiatan inti dan penutup masing-masing, yang penting bahwa pada RPP itu sudah memuat unsur-unsur yang memang harus ada, di antaranya ada 13 unsur, ada identitas sekolah, identitas mata belajar, dan seterusnya sampai pada penutup gitu ya. Adapun RPP-nya dibuat sesimpel mungkin, yang penting memenuhi unsur-unsur tadi dalam akreditasi. Demikian yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan kita segera memiliki administrasi pembelajaran yang sesuai dengan masa new normal ini. Tapi sangat bagus jika juga disiapkan perangkat pembelajaran ketika nanti sudah masa normal. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan SMK Muhammadiyah Melati sukses. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.